Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan. Jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender, sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini, karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak, saudaraku. Sekali lagi, goal kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri, ya. Sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan, dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful, amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan.
biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KGCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KGC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KGCians. Shalom generasi kerajaan. Nggak kerasa kita sudah masuki minggu ke-35 ibadah online. Di masa pandemi ini memang tidak memungkinkan untuk kita bertemu satu sama lain. Tapi ini saat yang tepat untuk kita share link ibadah online ke teman, saudara, dan kerabat kita. Untuk saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, welcome! Kami ingin mengenal saudara lebih lanjut, untuk itu saudara bisa hubungi kami di Instagram @kgcsurabaya atau menghubungi kami di nomor di bawah ini. Saya juga encourage kita semua untuk bertumbuh dan tertanam di Messianic Community atau MC, atau yang biasa disebut Komsel, setiap hari Rabu. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami di Instagram @kgcsurabaya. Minggu depan kita akan ada monthly fasting prayer yang akan diadakan pada tanggal 28 November 2020 jam 1 siang via Zoom. Pembicara kita hari ini adalah our big brother in Christ, Pastor Andrew Juana. Sebelum kita memulai ibadah online ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas setiap kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang turut kerja dalam setiap kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman yang Kau sampaikan hari ini. Berkati hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kingdom generation, in every season His love is always for us, like an echo in our soul. Hallelujah, let's praise Him. When night has fallen, when fear is come, still you're calling me. Faith is lost, my hope exhausted. You will be my strength. When my mind say I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. No, there's no stopping what you have started.
Mazmur 107 ayat 8 dan 9 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Amin. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kami mau Tuhan melihat kebaikan-Mu dalam setiap musim hidup kami. Even dalam musim kering, kami tetap mau berbuah dan memuliakan nama-Mu. Yes. Amin. Amin. Haleluya.
setiap musim hidup kami. Kami mau nyatakan Kau Tuhan yang baik. Oh, biar kami berseru kepada nama-Mu, nama Yesus Kristus Tuhan, yang berjalan bersama kami, yang bersama kami. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, we worship you. Blessed is He, blessed is He who comes in the name of the Lord. Join now and sing, Jesus is King, He reigns forevermore. Blessed is He, blessed is He who comes in the name of the Lord. Namamu berkuasa. Join now and sing, Jesus is King, He reigns forevermore. Come on, blessed is He, hey, blessed is He who comes in the name of the Lord. We want to sing, Lord. Join now and sing, He's the King of Kings. Jesus is King, He reigns forevermore. Hosanna, Hosanna in the highest forever. Say, Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Terima kasih Tuhan. Sungguh nama-Mu adalah nama yang dahsyat Tuhan. Nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Tidak ada satupun nama di muka bumi ini yang tidak tunduk kepada nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan momen saat ini Engkau mau berbicara pribadi, lepas pribadi kepada kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau submit kepada Roh Kudus Tuhan. Biar firman-Mu yang berbicara oleh setiap hati kami Tuhan. Thank you Jesus. In your mighty name Jesus Christ we pray and give thanks. Amen. Amin. Shalom generasi kerajaan. Apa kabarnya semua ini? 8 bulan ya. 8 bulan memang bukan waktu yang lama dan bukan waktu yang cepat juga. Tapi yang pasti dalam 8 bulan ini Tuhan memproses hidup kita dan memproses nilai-nilai kehidupan kita. Yang dulu kita taruh lebih penting, sekarang bisa dijungkir balikan sama Tuhan. Ya. Yang pasti saya belajar sesuatu sih di dalam 8 bulan Corona Academy ini. Bahwa hal yang tidak kelihatan itu jauh lebih powerful daripada hal yang kelihatan. Ya. Seperti kita bisa lihat, virus corona yang tidak kelihatan, corona is powerful to shake the world. Ya. Ekonomi digoncang, macam-macam digoncang. Tapi saya mau kabarin bahwa
Christ is too powerful to save the world. Ya. Dan keduanya sama-sama nggak terlihat. Dan kalau kita menantikan on-site service, ya, yang ditunggu-tunggu kadang-kadang adalah kapan sih kok KGC ini itu kita berkumpul kembali lagi di Royal Praise Hall. Saya akan kasih berita baik hari ini. Kita akan berkumpul bersama-sama lagi di 3 Januari 2021 di minggu pertama ya. Dan kita sekaligus hari itu kita celebrate merayakan a decade celebration service 2021 ya, yang kami beri judul The Comeback. Dan itu kenapa kita merayakan 10 tahun ya. KGC setia melayani generasi. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya nih, oh kok sudah, mungkin ada yang bertanya terhadap leadership ya, kok sudah berani di Januari mengadakan on-site service gitu. Jawaban saya simple, yaitu di mana pemerintah itu sudah mensupport sekali, seperti perekonomian disupport, ya, pariwisata disupport. Nah, ibadah pun sekarang pemerintah juga sudah sangat suportif asal melakukan protokol kesehatan yang tepat. Nah, saya juga pastikan bahwa di mana tim Rock ya, Rock Surabaya itu sudah melakukan protokol kesehatan yang sangat rapi, sangat detail dan intensif. Dan bahkan loh, maksudnya gimana ya, kalau misalnya kita sudah jalan-jalan ke mall, kita sudah ke pasar swalayan, ya, kita sudah nongkrong di kafe, dan kita sudah pergi ke wedding reception, dan bahkan kita sudah aktif ke kantor dan ketemu orang. Please, aku yakin di mana protokol kesehatan di gereja kita pasti paling tidak lebih intensif dan lebih detail. Tapi kalau mau tahu alasan hati saya, I miss you all guys. Oke. Kita akan baca hari ini di Efesus 5 ayat 1 sampai 14 ya. Perikopnya adalah hidup sebagai anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga ini perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang-orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, dan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini kalau bisa dibilang the most challenging sermon yang akan saya bawakan. Kenapa sih? Ini seru banget. Karena akan bahas seksualitas dan pergaulan. Ya, saya cuma minta Roh Kudus saja untuk bisa bantu saya bisa pakai bahasa yang mudah diterima, mudah dimengerti, dan elegan ya, tidak vulgar ya. Oke, kalau kita lihat dari surat Paulus ini, hidup sebagai anak-anak terang. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu kata yang kekinian, kata yang dipakai di majalah-majalah, yaitu lifestyle. Ya, lifestyle. Kita kupas dulu, apa itu lifestyle? Lifestyle itu adalah, kalau kita lihat di dictionary, lifestyle itu adalah gaya hidup orang. Atau gaya hidup sekelompok orang. Yang
on repeat. Jadi ada habit yang on repeat ya. Nah, setiap orang itu memiliki lifestyle yang berbeda-beda. Bahkan lifestyle itu dipengaruhi oleh musim hidup seseorang. Saya kasih contoh. Kalau kita anak kuliah ya, itu university lifestyle, itu identik dengan punya teman baik, yaitu Indomie goreng ya, atau mie instan ya. Nah, sekarang ada lagi contoh, healthy lifestyle ya, gaya hidup orang sehat. Itu identik teman baiknya itu adalah bangun pagi, berolahraga. Nah, ada juga lifestyle yang vegan atau meat lover lifestyle. Ya. Itu teman baiknya sayur-sayuran untuk vegan ya, dan daging-dagingan untuk yang meat lover. Dan ini yang lagi rame-ramenya ya, itu yaitu hashtag Gowes Santuy. Waduh, Gowes itu bersepeda ya. Itu biasanya lifestyle ini juga bersepeda dengan sepeda yang namanya Brompton, Moulton, Boten yang lainnya ya. Dan itu memang yang menjadi teman baik itu adalah sepeda. Enggak cuma sepedanya aja, tapi fotonya sepeda juga jadi teman baiknya itu. Ya. Dan yang terakhir ya kita tahu 2020 itu lockdown lifestyle ya. Di mana stay di rumah aja dan masker itu sebagai teman baiknya. Dan juga sekarang ini kalau saya lihat istri saya di rumah itu pahlawan tanpa tanda jasa itu bukan di sekolah sekarang, tapi di rumah. Karena mereka itu sekarang para ibu-ibu muda, mana suaranya mereka juga bukan berperan sebagai ibu tapi sebagai guru juga. Ya, kasih karunia Tuhan memperlengkapi kalian semua. Nah, setiap lifestyle itu memiliki teman baik. Ya, apa maksudnya teman baik itu? Teman baik itu adalah sesuatu yang dinilai penting, ya, esensi dalam sebuah kehidupan. Nah, setiap lifestyle yang berbeda-beda, beda-beda juga teman baiknya. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa sebuah lifestyle, ya, itu semua berawal dari hatinya. Lifestyle bisa seperti ini, hatinya seperti apa? Karena di Alkitab berbicara bahwa dari hati terpancar kehidupan. That's why tahun ini guys, kita KGC sangat menggemborkan, sangat menggenderangkan hashtag Lead Hearts. Karena kalau kita bisa pimpin hati kita, lifestyle yang seperti apa keluar, disitulah heart style kita. Nah, Paulus di sini ya, di dalam kekristenan, Paulus menekankan cuman ada dua lifestyle. Ya. Gaya hidup yang kontras, yaitu gaya hidup gelap, yang akan saya namakan dark style. Ya. Itu adalah self-centered lifestyle. Dan yang satunya adalah gaya hidup terang atau light style. Ya. Itu God-centered lifestyle. Nggak ada lifestyle in between. Ya. Please remember istilah-istilah ini, dark style, light style ya. Karena ini akan saya pakai terus dalam khotbah saya. Oke, kita akan bahas dulu ya satu-satu. Apa itu dark style? Ya. Dark style itu lifestyle kehidupan yang gelap. Ya. Kalau kita tahu kegelapan itu berarti suatu kondisi ya, yang dimana kita nggak bisa melihat, tidak tahu arah dan tujuan, tidak sadar akan ada apa dan siapa di sekitarnya. Pernah tahu conversation seperti ini nggak? Yang dimana, bro, setelah kuliah lu mau ngapain? Gitu. Aduh bro, sorry banget nih, gua gelap, masih gelap. Nah, gelap di sini itu artinya nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, dan kalau kegelapan bisa terjadi seperti di ruangan ini, kalau saya bisa terlihat, berarti ada terang di sini. Ya. Nah, Paulus di sini menekankan ada dua dark style yang di kehidupan jemaat Efesus pada saat itu. Yang pertama adalah mata mereka digelapkan oleh my heart idols atau berhala hatiku, itu yang pertama. Dan yang kedua nanti kita akan bahas, itu adalah dark style di mana my toxic friends. My toxic friends itu apa? Teman beracunku. Ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Dan I believe ini akan mengubah hidup saudara. Karena kalau firman ini bisa dibagikan di depan saudara, berarti Tuhan masih mengasihi saudara. My heart idols, ayat 3 dan 5. Ya. Percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, Paulus mengatakan bahwa itu adalah penyembahan berhala. Ya. Berarti maksudnya apa? Maksudnya lifestyle
gaya hidup yang selalu dalam penyembahan berhala. Dan kalau kita bisa lihat bahwa cabul, cemar, keserakahan itu terkenal sekali dengan nama lust and greed. Wah, ya. Kalau judul film Lust and Greed itu sering sekali kita dengar ya. Lust and greed. Nah, ini adalah My Heart Adults ini adalah lifestyle yang selalu ingin memenuhi keinginan daging kita. Nah, daging kita ini selalu ada namanya lust. Di daging kita selalu ada namanya greed, keserakahan. Ya. Nah, ini berasal dari dalam. Inside factors dalam hati kita. Di mana kita selalu ada dalam penyembahan berhala yang bukan Tuhan. Ya. Kita bisa lihat, kalau kita mau tahu bahwa di awal penciptaan, original sins, ya, dosa nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa, ini apa yang Adam Hawa lakukan, ya, itu adalah original sin. Apa sih original sins? Original sins itu simple, yaitu bahwa Adam dan Hawa sebagai manusia itu ingin menjadi Tuhan melebihi daripada Tuhan yang sebenarnya. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa hati kita, hati manusia, kalau kita belum ketemu sang terang yaitu Kristus Yesus, sebenarnya itu adalah pabrik berhala. Jadi kalau kita tahu ayat ini, cabul, cemar, serakah itu adalah produk-produk hati yang gelap. Ya. Oke, terus Paulus kenapa sih nyambungin cabul, cemar, serakah itu dengan penyembahan berhala? Nah, ini kita ngomong konteks dulu ya. Di konteks jemaat Efesus pada saat itu, di sosial budaya pada saat itu adalah Yunani dan Roma. Tahu nggak, mereka itu menyembah satu dewi, namanya Dewi Artemis. Ya. Dewi ini dianggap sebagai dewi kesuburan. Ya. Dan untuk ritualnya, untuk penyembahan terhadap berhala ini, dewi ini, itu mereka mengadakan pesta seks secara reguler. Dan itu adalah ritual penyembahannya mereka. Dan kalau kita bisa lihat bahwa cabul dan cemar, ya, cabul dan cemar ini, kalau kita masukkan konteks sekarang, itu biasanya kita berpikir bahwa, oh ini tuh lifestyle-nya pria. Oh, cabul dan cemar itu urusannya pria lah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Yang mengejutkan, saya research nih di Journal of Sex Research. Gini, dia berkata bahwa jurnal ini, pria memang berpikir tentang seks lebih banyak daripada wanita. Tetapi tidak banyak. This is surprising guys. Di mana pria rata-rata 19 kali sehari. Ya. Nggak usah dihitung kalian berapa kali. Tapi, dan wanita itu 10 kali sehari. Jadi not much bedanya. Ya. Nah, yang saya ingin katakan adalah di mana sesuai desain awal Tuhan, ya, Tuhan menciptakan pria dan wanita itu untuk menikmati seks yang murni di dalam perjanjian darah di hadapan Tuhan. Ya. Makanya Tuhan itu sangat detail banget. Tahu kenapa Tuhan menciptakan pada wanita itu ada selaput darah? Ya. Selaput darah ini, ya, itu tujuannya hanya untuk pria, ya, yang dinikahinya saja, seharusnya. So, kalau kita nanya, apa sih cabul dan cemar? Kadang-kadang kan kita bingung ya dengan definisi ya. Gimana yang disebut cabul, gimana yang disebut cemar? Simple. Saya mau buat simple hari ini karena saya nggak punya waktu yang panjang. Yaitu gini, segala aktivitas seks, ya, baik tunggal pria, tunggal wanita, ganda pria dan ganda wanita, dan mungkin ganda campuran, bahkan mungkin tim basket, ya, yang dilakukan di luar perjanjian darah. Ini loh, percabulan dan kecemaran. So, kalau mau belajar tentang seks yang benar, cari tahu dari desainernya. Ya. Desainernya ngomong apa? Jangan cari tahu dari Hollywood, jangan cari tahu dari K-pop, jangan cari tahu dari Bollywood, apalagi lately, cari tahu di Facebook, cari tahu di IG, Instagram, dan TikTok. Ya. So, kita move on sekarang ke keserakahan. Ya. Apa itu keserakahan? Keserakahan itu adalah lifestyle, ya, gaya hidup yang tidak pernah berkata cukup dan puas akan apa yang Tuhan berikan dalam hidup. Ini mind blowing banget guys. Dimana kita tahu 10 hukum Taurat ya. Yang dari
jangan ada Allah lain, yang nomor 1, perintah nomor 1. Dan sampai jangan mengingini milik orang lain, nomor 10 tuh. Semua itu kalau ditarik, ya, ditarik jadi satu titik, itu adalah manifestasi dari hati yang serakah. Ya dong, jangan mencuri, keserakahan. Jangan berzinah, keserakahan. Jangan membunuh, keserakahan. Bahkan sampai menghormati orang tuamu, kalau kamu nggak bisa, pasti ada keserakahan di balik itu semua. Ya. Dan gampang, kalau kita mau tahu gejala serakah itu gimana sih kok? Gimana cara saya tahu ini saya serakah atau enggak? Bila ada muncul iri hati dan dengki, bila kalau ada teman atau sahabatmu atau saudaramu atau bahkan orang tuamu yang mendapatkan berkat ya secara materi mungkin atau rumah atau apapun, mulai muncul iri hati. Itu ada level keserakahan. Ya. Dan faktanya ya yang menyedihkan akhir-akhir ini banyak terjadi yaitu di mana di dalam gereja Tuhan ya, nobody is bulletproof. Ya. Kalau di dunia ya nobody is bulletproof, begitupun juga di dalam gereja Tuhan nobody is bulletproof. Karena memang banyak sekali hamba Tuhan yang jatuh di sini. Mereka harus meninggalkan panggilannya atau bahkan dipecat atau diberhentikan karena keserakahan di dalam seksual dan finansial. Ya. Dan saya mau bicara bahwa keserakahan di sini itu bukan cuman seksual seharusnya, tapi material. Nah ini loh, hari-hari ini dosa ini itu dibungkus rapi dan diolah dan ditutupi secara rapi di dalam marketplace dan bisnis. Itu menjadi apa sih? Goals, targets, achievements, dan objectives. Ya. Jadi dengan tiap hari, aduh aku harus ada goal ini. Tiap hari itu kita nggak taunya hidup itu menyembah goal kita. Tiap hari, tiap detik kita kepikiran goal kita kepikiran target kita. Ya. Menyembah hal-hal ini. Jangan salah, saya bukan anti goals, anti targets, dan anti objectives. Karena kalau saya anti berarti saya pro kemalasan. Ya. Tetapi yang harus kita tahu di atas itu semua, kita harus bisa selalu mengucap syukur dan rela melepaskan, menyerahkan pada Tuhan. Kalau Tuhan itu memproses goals kita, targets kita, achievement kita, tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Kita harus bisa mengucap syukur atas itu semua. Oke, lalu ini disebutkan bahwa Paulus itu mengingatkan pada jemaat Efesus pada saat itu, menyebut aja jangan, menyebut semua ini aja jangan. Ya. Apalagi kalau di konteks sekarang, ngeklik please jangan. Apalagi nge-save, jangan. Ya. Apalagi direkam di HP, ya, dan jadi sensasi sampai viral. Please don't do that. Ya. Karena kenapa sih? Simple seperti ini. Karena dengan lifestyle yang sering menyebutkan, itu memimpin kita pada membangkitkan nafsu. Dengan menyebutkan saja, yang berulang-ulang ya, tadi saya bilang kan, habit on repeat. Lifestyle itu habit on repeat. Lifestyle yang menyebutkan, itu akan memimpin kita pada membangkitkan nafsu. Dan setelah membangkitkan, ya, karena disebut terus, memimpin kita juga akhirnya melakukan hal tersebut. Dan setelah melakukan hal tersebut, ini loh, Paulus mengingatkan bahwa konsekuensinya itu ada. And it's a big consequence for us Christians. Yaitu setelah melakukan, kita mendapatkan. Loh kok mendapatkan kok? Iya, mendapatkan kartu merah dari kerajaan Allah dan Kristus. Dikeluarkan kita. Maksudnya apa? Ya kita tidak mendapatkan bagian sewaktu kita melakukan itu. Ya. Dan Paulus benar-benar di sini berbicara pada kita semua bahwa kita as a Christian, kita memiliki standar lifestyle yang seharusnya lebih tinggi dan kudus dibanding standar lifestyle orang yang tidak percaya. Karena tubuh kita ini diciptakan oleh Allah untuk dimiliki oleh Kristus dan untuk didiami oleh Roh Kudus. So, ya itu tadi lifestyle tentang my heart idols. Sekarang yang kedua, saya ingin bahas tentang my toxic friends. Ya, ini yang lagi seru. Memang kalau KGC, ya generasi kerajaan itu pasti ada persahabatan dan pertemanan. Ya, pasti, saya yakin. Karena zaman-zamannya persahabatan dan pertemanan, bahkan pacaran ya. Nah,
Apa sih itu toxic friends? Itu adalah lifestyle dalam pergaulan yang toksik, yang beracun. Ya. Seperti ayat 4. Apa sih pergaulan yang toksik? Itu isinya seperti ini. Isinya pembicaraan seperti ini. Yang kotor, yang kosong, perkataan yang kotor, yang kosong, dan atau yang sembrono. Ya. Di ayat 6 dan ayat 7, Paulus berkata bahwa janganlah kamu disesatkan oleh orang-orang ini. Bahkan ayat 7 dia keras berkata bahwa janganlah kamu berkawan. Ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, Paulus berpindah dari keamoralitasan dalam tindakan menuju kepada kevulgaritasan dalam perkataan. Guys, ini important. Important in the context of KGC ya. Sangat important. Nah, contoh perkataan kotor, kosong, sembrono itu maksudnya apa? Oke, kotor itu simple kalau kita di konteks Surabaya itu miso. Ya. Miso itu jorok, ya, perkataan-perkataan jorok. Ya. Nah, kalau kosong itu apa? Kosong itu perkataan-perkataan yang bodoh, yang kosong dan kadang-kadang trash talk, sampah. Ya. Pembicaraan yang tidak berbobot dan tidak berisi. Bahkan mungkin ya itu kadang-kadang isinya provokasi, kadang-kadang isinya gosip. Ya. Dan yang sembrono, apa maksudnya sembrono? Ini saya memang khusus saya lihat dari teks Inggrisnya, yaitu crude joking. Crude joking itu bercandaan yang vulgar. Ya. Guyonan yang mengintimidasi temannya, guyonan yang merendahkan temannya, guyonan yang seksual, ya. Guyonan yang body shaming. Body shaming itu mempermalukan bagi suatu bagian tubuh tertentu, ya. Dan bullying. Saya bisa bilang bahwa conversation pergaulan kita, kalau isinya ketiga hal tersebut, saya pastikan bahwa lifestyle pergaulan kita itu adalah dalam kegelapan. Ya. Hati yang gelap dan pastinya tidak memuliakan Allah. So, Paulus juga ngingetin, kalau ada tantangan dari dalam, dari hati kita, juga ada tantangan dari luar, yaitu outside factor, ya. Yaitu pergaulan yang buruk. Ini, maka kalau dia bilang, janganlah kamu disesatkan dan janganlah kamu berkawan dengan mereka. So, this is Andrew Juana speaking for all Christians. Jangan pernah sungkan untuk menghindari dan meninggalkan pergaulan yang isinya itu seperti ini. Gini loh, I'm telling you why. Kadang kita sungkan ya, aduh kok kita udah berteman lama. Tapi kalau isinya seperti ini aja, please jangan sungkan tinggalkan. Gini loh, kita as a Christian, kita meninggalkan pergaulan seperti ini bukan karena cupetnya wawasan kita tentang seks. No, bukan. Tetapi justru kita itu memiliki pandangan yang lebih tinggi. Bahwa semua ini tentang seksualitas ini adalah pemberian Allah yang baik dan mulia. Dan tidak sepantasnya direndahkan sebagai guyonan-guyonan yang receh dan murahan. Sebaliknya, Paulus berkata bahwa ucapkanlah syukur atas pemberian ini. Karena pemberian ini adalah baik dan mulia. Ini levelnya seperti kayak ini loh guys. Sama seperti kayak jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, levelnya seperti itu. Ya, kadang-kadang nama Tuhan dibuat sembarangan ya. Kalau di Western culture, waduh, tiba-tiba Jesus Christ bisa keluar dalam suatu percakapan. Tapi maksudnya bukan memuji Tuhan, tapi istilahnya latah aja gitu. Oke, di sini juga Paulus juga bukan melarang untuk kita kontak dan berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Bahkan alergi, no. Karena kenyataannya kita bisa dipakai untuk menerangi mereka yang gelap. Ya. Untuk mereka mendengarkan berita baik, supaya mereka diterangkan. Tetapi yang dimaksud Paulus di sini, listen up, itu adalah berpartisipasi. Paulus ngingetin sangat clear. Karena sewaktu engkau berpartisipasi, yang seharusnya murka Tuhan atas mereka, itu kita juga kena. Ya. Oke, di konteks Christian ya, saya mau bilang bahwa kadang kita justru sebagai anak terang ini, itu hanya topeng sama kedok aja. Bahkan cuma di KTP aja. Kenapa? Christians, nggak taunya kita ini suka bergaul dengan dunia. Dan I'm telling you now, with my love, kalau kita suka bergaul dengan dunia, itu permusuhan dengan Allah. Ya. So, kita harus tahu, dark style. Ya. Hari ini kita harus tahu dark style itu apa. Dark style itu lust selfishly, ya. Nafsu yang keegoan sekali. Live immorally, yaitu hidup yang amoral, tidak bermoral. Dan blend well in the world full of darkness. Dalam arti bergaul erat dengan dunia.
Oke, saya ingin menutup yang My Toxic Friends dengan satu contoh dari Kristus. Apa yang Kristus lakukan pada saat dia ministry? Yes, Jesus sat with the sinners. Yesus duduk dengan pendosa. But he did not sin with them. Dia tidak berdosa berjemaah bersama mereka. He saved them. Dia menyelamatkan mereka. Nah, sementara nih, wah ini yang anak KGC mungkin ada yang bersemangat. Kok ayo kita penginjilan, kita harus mendekati mereka-mereka ini. Ya, kita harus bergaul dengan mereka apa segala. Yes, but we sat with the sinners to enjoy the sin. In the name of outreaching. Maksudnya apa? Yuk kita jangkau jiwa, tapi nggak taunya alasannya jangkau jiwa, tapi nggak taunya enjoy the sin with them. Kita harus lihat perbedaan yang besar di sini ya. Oke, seperti seminggu yang lalu, ya itu Pak Joseph Pratana mengatakan bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Begitu juga pergaulan ini, toksik atau tidak, itu tergantung dari lidah kita. Itu ngomongin apa? Ada testimoni ya sedikit bahwa selama saya penggembalaan selama 10 tahun di dalam KJC Surabaya, ya itu saya menyaksikan toxic friendship ini di KJC Surabaya dan tepatnya itu di rumah saya itu ada suatu living room yang dipakai MC juga saat itu, bukan saat itu, yang dipakai MC juga. Nah, living room ini menjadi saksi bisu. Dia menyaksikan, living room ini ya, menyaksikan banyaknya juga pertemanan dan persahabatan di KJC yang seharusnya dipertemukan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik, pelayanan yang hebat, pelayanan yang mulia, ya, dan terang di dalam Kristus. Tuhan izinkan untuk persahabatan ini hancur berkeping-keping. Yeah. And believe me, when I see those people, they are very talented human beings yang pernah saya jumpain. Yeah. Tapi persahabatan ini diizinkan Tuhan untuk dihancurkan. Kenapa sih? Karena gaya hidup pertemanannya. Ya, bukan berarti kita sudah KJC, kita sudah percaya Kristus. Tapi tetap bisa gaya hidup pertemanan yang dipakai itu bisa menghancurkan pertemanan. Ya. So, apa itu gaya hidup pertemanan? Maksudnya itu gini, apa yang dibicarakan, bagaimana cara membicarakannya, lalu apa yang mereka sering lakukan. Ya. Nah, pada satu titik, pembicaraan yang toksik, yang artinya tidak membangun satu dengan lain, tapi penuh dengan intimidasi, bully, kosong, kotor, dan sembrono, di satu titik akan hancur persahabatan ini. Trust me, this is the truth. Ya. Melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini, ya, saya mau tekankan bahwa hanya terang Tuhan yang bisa membawa pertemanan ini, persahabatan ini, itu dimuliakan atau dihancurkan. Ya. Saya mau bilang bahwa siapapun yang sampai hari ini terpapar oleh toxic friendship, ya, atau toxic relationship, saya mau bilang bahwa Tuhan, kalau Anda mendengarkan hari ini dari saya, Tuhan masih sayang sama saudara. Kembali ke terangnya Tuhan, jangan sungkan untuk putuskan pertemanan ini, jauhi pergaulan yang toksik, dan tetap berharap bahwa selalu ada harapan dalam Tuhan untuk persahabatan yang direncanakan sama Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita mau tahu nih, apa sih yang direncanakan sama Tuhan? Ya. Yang direncanakan sama Tuhan itu adalah lifestyle, gaya hidup anak terang. Kita lihat ayat 8. Kamu adalah kegelapan dahulu, tapi sekarang kamu adalah terang. Di sini tuh nggak ditulis loh bahwa kamu dulu berada di dalam kegelapan dan sekarang di dalam terang. No, bukan di dalam. Berarti maksudnya apa? Ini bukan kondisi, lingkungan, dan situasi. Di situ ditulis bahwa kamu dulu adalah kegelapan dan sekarang adalah terang. Itu berarti yang dimaksud adalah pembaruan lifestyle, ya, gaya hidup dari dalam kita. Itu identitas kita, jati diri kita. Ya. Kenapa bisa berubah?
Yohanes 8 ayat 12. Ini kata Yesus, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Oke, saya ingin memakai suatu contoh yang sangat tren sekali akhir-akhir ini, yaitu bahwa akan ada perbedaan lifestyle bila seseorang di swab itu negatif atau di swab itu positif. Kalau negatif, kita bisa melakukan gaya hidup seperti semula dengan protokol kesehatan yang seperti biasa. Tapi begitu di swab itu positif, langsung gaya hidupnya berubah. Kenapa? Langsung harus diisolasi mandiri, pemerintah memonitor dan mentreatment bahkan secara intensif di rumah sakit bahkan. Ya. Seperti corona loh yang memisahkan antara yang negatif dan positif di swab ya. Begitu juga Kristus memisahkan anak-anaknya terangnya dari kegelapan. Ya. Kristus juga memberikan lifestyle yang baru untuk orang yang terinfeksi oleh Kristus. So, this is getting more interesting. I'm excited about this. So, lifestyle itu apa kok? Ya. Lifestyle itu adalah gaya hidup anak terang yang hanya membuahkan, ya, yang hanya membuahkan kebaikan, yang hanya membuahkan keadilan, yang hanya membuahkan kebenaran seperti ayat 9. So, lifestyle yang buahnya itu 3 ini. Apa itu maksudnya? Ya, dan ini jadi mimpi saya sih untuk setiap Kejisians, ya, setiap generasi kerajaan, bahwa hidupmu itu membuahkan kebenaran. Ya. Kebenaran di sini artinya truth, ya, true. Gaya hidup yang selalu ingin tahu tentang kebenaran, selalu ingin mengenal kebenaran. Kita ngomong gaya hidup ya. Terus apa itu keadilan? Keadilan di sini itu agak kurang tepat kalau kita pakai bahasa Indonesianya, karena keadilan di sini itu bukan fair and equality, bukan. Tapi di sini bicara tentang righteousness. Righteousness itu apa? Righteousness itu selalu ingin berdiri di posisi yang benar. Selalu ingin berdiri di posisi yang benar. Ya. Dan yang terakhir, kenapa saya balik ordernya, ini saya ada yang memang sengaja. Dan yang terakhir adalah kebaikan, goodness. Itu selalu ingin melakukan kebaikan karena tahu kebenaran, kenal kebenaran, karena selalu berdiri di posisi yang benar. Ada pepatah ya, bahwa sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Tetapi sesuatu yang benar pasti baik. Nah, ini loh teman baiknya lifestyle, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, kenyataannya tapi setelah kita percaya Kristus, kita dibaptis ya, Koiskia baptis, Pastor Iskia baptis, muncul dari air belum. Tidak otomatis besok lifestyle kita jadi anak terang. No. Makanya itu kenapa kita ada discipleship, pemuritan. Ya. Tetapi saya percaya, begitu kita percaya Tuhan, hidup kita dalam jurnia Tuhan akan dibawa ke menuju gaya hidup anak terang. Dengan punya sikap hati seperti ini. Menyadari bahwa kita itu perlu diselamatkan every day. Every day. Kita perlu diselamatkan. Every day. Karena every day is a battleground. Hati kita every day itu is a battleground. Keputusan macam-macam itu ada di hati kita. Ya. Dan tiap hari kita perlu tahu bahwa kita ini butuh Tuhan. Dan kita memberikan hidup kita. Mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuju ke gaya hidup terang. Ya. So seperti home preacher kita kemarin, Peter T. Koalu, 3 minggu yang lalu berkata bahwa pentingnya pengetahuan yang benar akan Tuhan. Saya mau tekanin sekali lagi juga. Right theology does matter. Ya. Teologi yang benar itu penting sekali. Karena kalau teologi kita salah, teologi itu apa? Teologi itu adalah ilmu tentang Tuhan. Ya, pengetahuan kita tentang Tuhan. Nah kalau pengetahuan kita tentang Tuhan itu salah, pasti gaya hidup kita salah semua. Ya. Tapi waktu pengetahuan kita akan Tuhan itu benar, gaya hidup anak terang, teraktivasi itu buah-buahnya semua. Ketiga tadi yang saya sebutkan. Nah, kenyataannya tapi anak terang itu bisa jatuh dalam kegelapan. Tetapi sifat anak terang adalah di mana dia tidak mau berdiam di dalam kegelapan terlalu lama,
dan dia tidak mau berlama-lama di situ. Dia akan bangkit lagi bahwa dia telah merasakan bahwa indahnya terang. Justru anak terang itu harus meniadakan kegelapan dengan menampakkan kebenaran dan kesalahan. Maksudnya apa? Ini ayat 11. Ayat 11b ya, saya bacakan. Tetapi sebaliknya, telanjangi perbuatan-perbuatan itu. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, sifat terang itu menelanjangi kegelapan. Ya. Sebagai anak terang, tahu nggak? Sebagai anak terang, kita sewaktu bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan firman Tuhan, kita dikasih karunia loh. Apa? Ini nih, Inggrisnya ya, yang tepat adalah to discern atau discernment. Waduh kok susah bahasanya. Ini saya sampai cari dalam kamus bahasa Indonesia ya. Discern itu melihat. Bukan see tapi, bukan see. Discernment itu kearifan. Aduh kok tambah ruwet. Apa maksudnya? Ini bahasa saya ya. Kita memiliki kepekaan rohani, bisa membedakan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Seperti itu. Ya, kita dikasih karunia seperti itu. So, sebelum kita latah ya, kok nelanjangi kegelapan itu kan berarti harus memberitahu yang benar ini, yang benar itu. Kan jadi judgmental kok kita. Sebelum kita latah, don't judge, dan no judgmental, no judgment. Wait, kita harus tahu nih yang namanya convict and condemn. Convict itu menginsyafkan, menyadarkan, dan condemn itu menghukum dan mengutuk. Nah ini saya habis ini akan dibantu oleh Pastor Hizkia untuk melakukan role play ya. Dan oke, supaya kalian semua jelas, kita akan saksikan role play yang satu ini. Nah kita akan melakukan role play, apa bedanya convict sama condemn. Padahal ada persamaannya, yaitu sama-sama mengekspos kesalahan, menyatakan kesalahan. Tapi yang berperan siapa, prosesnya gimana, dan hasilnya gimana, itu berbeda total. Yuk kita akan kasih contoh ya tentang condemn dulu. Mengutuk dan menghukum. Kita akan panggilkan, kalian akan kenal siapa dia. Mari. Lucu ya, lucunya. Oke, condemn ya. Itu yang mengekspos kesalahan, yang mengekspos dosa adalah si jahat. Ya. Dan si jahat nggak berhenti sampai di situ, tapi setelah diekspos, nggak taunya diintimidasi. Habis ini saya akan berikan contoh. Habis intimidasi, dihancurkan dan dipermalukan. Contohnya seperti ini. Katanya kamu pastor. Ya. Katanya I'm a pastor. Tapi kalau kamu melakukan hal semacam ini, kamu tuh imposter. Ya. Dan kamu tuh nggak pantas sama sekali jadi associate pastor dari KJC Surabaya. Nggak pantas. Mending kamu ngadep aja bahwa kamu harus resign. Ya. Nggak pantas. Nah sekarang berbeda ceritanya dengan convict. Convict itu menginsyafkan dan menyadarkan. Yang berperan itu adalah Holy Spirit. Ya. Holy Spirit berperan untuk mengekspos kesalahan dan dosa. Sama, tetapi langsung diingatkan tentang kasih-Nya Kristus. Dan langsung dibangun dan dimuliakan. Ini contohnya ya. Oke, kamu melakukan kesalahan memang. Dan kamu harus tahu ada konsekuensi yang kamu harus hadapi. Ya. Tapi wake up. Get up and sin no more. Ya. Jadi jangan melakukan itu lagi. Ya, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kamu. Dan kamu itu adalah anak yang berharga. Buktinya adalah darahnya tercurah dan hidupnya untuk engkau. Oke? Thank you Pastor Hizkia atas kelincahannya dalam role play ya. Terus kok kita akan ngomong tentang ketelanjangan ya. Saya ingat satu cerita yaitu di awal penciptaan di mana Adam dan Hawa kalau di Taman Eden itu adalah telanjang ya. Telanjang ini menunjukkan murni apa adanya, keterbukaan dengan Allah. There's nothing to hide. Ya. Yang lumayan saya itu berandai-andai sewaktu memang waktu Adam dan Hawa mungkin kalau tidak jatuh dalam dosa, mungkin kita sampai hari ini kita
tidak perlu namanya fashion, ya, nggak perlu namanya outfit, sandang, pangan, ya, nggak perlu sandang. Ya. Tetapi sejak mereka melanggar satu-satunya larangan Tuhan, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, di situ juga mereka pertama kalinya sadar bahwa mereka telanjang. Ya. Telanjang yang awalnya adalah alami dan natur, ya, berubah menjadi hal yang memalukan, ketakutan, dan bersembunyi dari Allah. Bahkan bagian intim mereka harus ditutupi oleh daun pohon ara. So kalau Adam dan Hawa adalah manusia pertama, kalau kita mau tahu apa fashion pertama, itu adalah green leaves bikini, ya, dari daun pohon ara. Nah, yang menjadi poin saya itu adalah ini. Tuhan menciptakan bagian intim kita itu seharusnya sebagai suatu kemuliaan atau glory. Bagaimana tidak? Maksudnya gimana kok bagian intim jadi suatu kemuliaan? Gini, maksud saya gini. Dengan keindahannya dan kedahsyatannya, ya, manusia itu diberi kuasa, perhatikan, diberi kuasa untuk bisa bermultiplikasi, untuk memenuhi perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kan, beranak cuculah dan penuhi bumi. Itu seharusnya dengan bagian intim, itu istilahnya harusnya membawa kemuliaan Tuhan. Ya, sebagai suatu kemuliaan, glory. Tetapi memang sejak dosa masuk, listen up, bagian intim yang dulunya adalah kemuliaan, jadi kemaluan. Oke, that's why di surat kabar enggak pernah dibilang itu kemuliaan, enggak pernah. Selalu kalau masuk surat kabar, it's a bad news, itu jadi kemaluan. Ya. Dan memang setelah dosa masuk, apa yang kita lakukan terhadapnya adalah hal-hal yang memalukan. But this is the good news. This is the good news. Ya. Di ayat 1, 2, dan 14, seperti yang Pastor Hizkia kemarin sharing, di mana kalau Adam yang pertama itu membuat kita manusia tidak bisa hidup tidak berdosa. Always dark style. Dark style. Tetapi Adam yang kedua yang sempurna yaitu Yesus Kristus, itu bisa membuat kita hidup tidak berdosa. Lifestyle. Ya. And the good news, tadi saya bicara bahwa saya sebutkan bahwa ayat 1, 2, dan 14. Kita baca bersama-sama yuk. Ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih ini. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 14. Itulah sebabnya, ini Paulus berkata, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ketiga ayat di atas, itu sebuah kabar baik. Yang yang mengatakan bahwa kita dikasihi, dan kita dibangunkan untuk memiliki lifestyle. Nah, bagaimana sih cara Tuhan melakukan semua ini? Ya. Lihat di ayat ini. Dan telah menyerahkan dirinya. Ya. Melalui penyerahan dirinya di kayu salib. Dan di situ pula terjadi pertukaran antara gelap dan terang. Di mana Tuhan, Sang Terang, Yesus Kristus adalah terang dunia. Ya. Harus masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu kematian. Dan ini fenomena yang terjadi pada saat kematian Yesus di kayu salib. Salah satu fenomena ajaib 2000 tahun yang lalu, bahwa pada saat Yesus mati di kayu salib, terjadi kegelapan total. Total darkness, di mana tiba-tiba langit menjadi sangat gelap, matahari tidak nampak. Meskipun saat itu adalah jam 12 siang. Dan itu terjadi selama 3 jam. And this is the beauty, guys. Let's embrace this. This is the beauty. Saya mau tarik dulu ke awal penciptaan. Di mana di awal
Tuhan berkata bahwa langit bumi ini kosong dan tidak indah dan gelap. Dan di situ pula Allah berfirman, jadilah terang. Ya, let there be light. Langit bumi itu tidak akan menjadi indah kalau tidak ada terangnya Tuhan. Dan sifat Tuhan, natur Allah di 1 Yohanes 1 ayat 5b. Bahwa Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali itu enggak ada kegelapan. Tapi pada saat Yesus mati di kayu salib, langit bumi yang sama yang Tuhan ciptakan, itu dijadikan gelap oleh Allah selama 3 jam tadi yang saya bilang. Karena sang terang itu harus menjadi kegelapan. Karena murka Allah dan kematiannya. Dan ini titik keindahan karya Tuhan kita, guys. Di mana kita dulu yang tertidur, yang mati, yang gelap, yang mata hati yang tertutup, ya oleh my heart idols tadi ya, oleh toxic friendship tadi, itu dibangunkan, dibangkitkan, sama seperti Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan sewaktu Yesus bangkit, Dia bercahaya atas engkau, supaya engkau memiliki gaya hidup anak terang. Ya. Thank you Tuhan. Saya mau berkata bahwa anak terang bisa bersinar itu bukan karena perbuatan dan usaha kita. Tetapi karena sang terang, sumber terang, yaitu Kristus. Yang menyinari atas anak-anaknya supaya anak-anaknya memiliki gaya hidup. Listen, this is the lifestyle. Memiliki gaya hidup yang dapat mengasihi tanpa ego, love selflessly, yang selalu diterangi untuk hidup dalam kekudusan, live sacredly, dan disinari terus untuk bersinar terang, shine brightly in the world full of darkness, di dalam dunia yang jatuh dan gelap ini. Saya juga ingin menyatakan bahwa memiliki lifestyle, gaya hidup anak terang, itu adalah gaya hidup yang sadar memang. Tiap hari adalah battleground, ya. Tiap hari adalah pertempuran. Bahaya yang mengintip selalu, bahaya kegelapan yang mengintip selalu. Dan mengancam kita tiap hari untuk memutuskan sesuatu yang gelap. Tetapi dengan kekuatan Kristus di dalam kita, dengan kekuatan Kristus yang membangkitkan dan mencelikkan mata kita, kita bisa memutuskan untuk menginginkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi kesenangannya. Thank you Lord Jesus. Thank you for the light, Lord. That light came down into darkness. The light of the world shines on our lifestyle. The lifestyle for others to see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the darkness to light. Oh, I can see you I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the darkness to light.
raising up the darkness to light. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kalau Kau memberikan anak-Mu, sang terang itu, untuk menyinari hati kami yang gelap, mata hati kami yang gelap, yang dulunya tidak tahu apa-apa. Dulunya kehidupan kita penuh dengan kegelapan. Tapi sewaktu Kau hadir dalam hidup kita, mata ini terbuka. Kami bisa melihat keindahan di dalam Engkau, keindahan terang itu. Untuk itu Tuhan, aku berdoa untuk Kejisians yang terpapar oleh my heart idols, berhala hatiku. Entah itu di percabulan, entah itu di kecemaran, dan entah itu di keserakahan. Aku berdoa hari ini juga Tuhan mengasihi kamu. Kalau hari ini dia mengetuk pintu hatimu, please respond. He's gonna bring you to His light. Gaya hidup yang salah, gaya hidup yang gelap akan ditukar dengan gaya hidup yang terang. Dan juga Tuhan, kalau adik-adikku, kalau anak Kejisians, generasi kerajaan yang terpapar oleh toxic friendships, toxic friends, aku berdoa supaya mereka bisa tidak sungkan, karena sungkan itu nggak biblical Tuhan. Dia tidak bisa nggak sungkan untuk bisa memutuskan hubungan, supaya murka-Mu tidak jatuh atas mereka, dan supaya janji-janji-Mu dan rencana-Mu untuk membawa mereka terhadap gaya hidup anak terang itu digenapi. Dan itu terjadi in Jesus' name. Thank you Lord Jesus. Thank you. In Jesus' name. You're the light of the world that came into darkness, so that we receive the lifestyle for others to see. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih telah bergabung di ibadah online bersama KGC Surabaya. Allah adalah terang, terang itu turun dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia yang menyinari gaya hidup kita anak-anaknya. Gaya hidup anak terang untuk menyinari dunia yang gelap ini. Apa yang kalian dapat dari khotbah hari ini? Kalian bisa share dan mention kita @KGC Surabaya. Our next week preacher kita adalah home pastor kita, Maria Lipesik. Thank you guys, see you next week.